Banyak banget yang nanya ke saya lewat komentar di YouTube sebelumnya tentang tip bisnis. Kang, gimana caranya menjual properti, mobil, terus juga barang-barang mewah, ya perhiasan. Yang kalau disimpulkan intinya itu semua produk biayanya mahal, harganya mahal. Maka di video kali ini saya pengen bahas tentang bagaimana cara menjual produk yang mahal. Penasaran? Tonton videonya sampai selesai. Nah, jadi teman-teman semua, sebelum ngomongin produk yang mahal nih ya, jadi bicara masalah mahal murah, itu relatif bro, ya. Produk mahal itu akan terasa mahal sama mereka yang gak punya duit, bener gak? Iyalah gitu kan, gak ada istilahnya produk mahal, ya gak ada lu gak punya duit gitu kan, ibaratnya begitu. Cuma kita gak bisa gitu ngomong konsumen bro, gitu kan. Ya Allah, Pak, produknya mahal amat. Bapak bukan produk mahal, Bapak gak punya uang, kan gak bisa ngomong kayak gitu. Ya Anda langsung plak gitu kan, gak bisa saudara-saudara. Ya, jadi message-nya dulu nih, message-nya gimana Kang? Message-nya nomor satu, ya satu nih ya, setiap produk ada jodohnya. Setiap produk ada jodohnya. Wow, kan? Jodohnya. Ini adalah mindset-nya nih. Ya. Jadi gak ada istilahnya produk mahal. Tenang, ya Anda cuma belum ketemu aja sama jodohnya. Jodohnya itu berarti market Anda tuh siapa, customer-nya, bayarnya gitu kan. Itu mindset yang harus ditanamkan dalam otak kita nih. Supaya kita gak nyerah, bro. Wah, next. Nah, sampai ketemu jodohnya siapa. Anda aja yang jomblo kan sabar sama sekarang kan, belum nikah, sabar. Produk juga sabar ya. Jangan mudah putus asa, saudara-saudara ya. Nomor dua, ya. Tadi teman-teman semua, tidak ada produk yang mahal. Yang ada adalah belum teredukasi dengan benefitnya. Benefit atau value-nya. Value. Nah, gitulah. Jadi bukan mahal, tapi belum teredukasi dengan benefit ataupun value-nya. Ya, itu nomor dua. Jadi mahal amat, dia tuh belum tahu benefitnya gimana, gitu kan. Kayak gini doang mah, harganya cuma segini paling, kan. Ternyata pas dengerin, wah, ya pantes produknya mahal. Makanya dengerin dulu kalau ngomong, gitu kan. Nah, itu tugasnya adalah Anda mengedukasi market supaya value dan benefitnya nyampe. Ketiga, tidak ada produk yang mahal, ya. Yang ada adalah salah bidik market. Ini mindsetnya nih, ya. Salah bidik market. Gak ada produk yang mahal, yang ada adalah salah bidik market kita, ya. Gila gini doang harganya sekian gitu kan. Gini doang harganya sekian misalkan ngomongnya kayak gitu ya. Ini tuh sebenarnya orangnya punya gak sih gitu kan. Pas dicek ternyata emang kere, Pak. Ya udah salah bidik, ya udah hajar lagi yang lain. Nah, ini berhubungan dengan nomor satu. Ya. Nah, ini berawal dari mindset ini teman-teman semua. Sekali lagi saya ulangi, setiap produk ada jodohnya. Jadi pada saat produk dilahirkan, mobil, motor, perhiasan, properti pasti ada jodohnya, tenang aja, ada yang beli ya. Kedua, produknya benefitnya ya dan value-nya belum teredukasi ke mereka, makanya dia bilang mahal. Ketiga adalah salah bidik market, sehingga kita salah orang ya, orang kere kita bidik gitu kan, jadi gak punya duit akhirnya kan, gak terjadi penjualan. Nah, gimana solusinya Kang? Produk premium, produk mahal aja lah. Kalau premium nanti sponsor sponsor premium, Dexlite, Pertamax gitu ya. Produk mahal ya. Gimana cara jual produk mahal? Pertama teman-teman, yang pasti adalah Anda perlu edukasi secara masif. Edukasi masif. Edukasinya kudu masif, Pak. Ya. Karena berhubungan dengan poin nomor 2. Nomor 2. Ya. Oh iya, gak ada value. Value-nya belum tahu dia benefit. Makanya terus dia masifkan tentang benefit tersebut. Ya, kenapa produk properti Anda mahal, kenapa mobil Anda mahal dan segala macamnya. Promosinya lewat edukasinya lewat apa? Lewat iklan, buat campaign gitu kan, lewat artikel,
lewat video termasuk kayak begini, diedukasi tuh ke mereka, ya. Dan mereka itu pasti butuh waktu, maka masuk ke nomor 2. Ya, Anda perlu tracking yang namanya customer journey. Customer journey. Misalkan orang lain beli properti katakanlah, ya. Kira-kira pada saat orang beli properti kan harganya mahal tuh ya. Harganya katakanlah 850 juta misalkan. Kan gak mungkin. Tidak buka handphone, wih bagus beli gitu Pak. Itu pasti melalui proses yang sangat panjang. Dia mungkin naik mobil, terus tiba ada yang namanya banner, umbul-umbul, ada iklan radio, ada iklan Facebook. Nah, maka di tracking dulu si buyernya tadi, si customer Anda itu, si personanya, si marketnya itu, dalam keseharian ngapain aja. Oh, pagi-pagi dia ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain, malamnya ngapain, sebelum tidur ngapain, bangun tidur ngapain. Nah, kira-kira channel media mana yang bisa Anda gunakan untuk mempromosikan dan mengedukasi mereka? Nah, itu saatnya Anda melakukan edukasi lewat customer journey-nya. Paham? Customer journey-nya misalkan pagi-pagi dia buka TV, misalnya, nonton ya berarti edukasinya lewat TV. Misalnya pas siang hari dia nonton YouTube, maka hadirkan iklan di Google Ads ataupun YouTube Ads misalkan. Oh, dia ternyata pas di Facebook, hadirkan iklan lewat Facebook. Jadi, lewat customer journey ini, jejak-jejak mereka itu, customer journey itu gini definisinya ya. Customer itu pelanggan, journey adalah perjalanan. Jadi, sebelum beli produk Anda itu yang mahal itu, kira-kira dia proses step by step-nya ngapain dulu? Ya, mobil, kan nggak mungkin tiba-tiba, mobil bagus beli, nggak mungkin kan? Pasti ada ketemuan dulu, terus ada lihat brosur dulu dan lain-lain. Jadi Anda perlu tracking customer journey. Ketiga, Anda perlu melakukan yang namanya sales funnel. Ya, ini nyambung nih ya. Ini nyambung loh ya. Jadi sales funnel itu gini, funnel itu corong, ya corong itu berarti corong gitu ya. Jadi gimana caranya si customer-nya journey tadi Anda dibuat skenario gitu. Yang awalnya gak ketangkep listnya, tiba-tiba ketangkep. Caranya gimana Kang? Nah ini ilmu mahal nih Pak. Jadi saya pernah dulu ngejual properti Pak. Lebih dari 100 unit, hampir 200 unit dalam waktu 1 hari. Orang nanya, Kang, Dewa kok bisa jual properti secepat itu? Harganya 500 jutaan, 300 juta sampai 500 juta secepat itu dalam waktu 1 hari gitu kan. Karena saya lakukan ini. 3 tadi ya, edukasi secara masif, customer journey di tracking, sales funnel diciptakan. Nah sekarang gimana tahapannya Kang? Ya kalau misalkan saya punya properti, punya rumah, punya mobil gitu kan, punya tanah, apa hotel apa misalkan, tahapan funnelnya kayak gimana, customer journey gimana? Ini saya kasih tahu. Nomor 1 adalah massive promotion atau massive campaign. Tentu campaign-nya harus ditentukan nih di mana nih. Misalkan saya kasih contoh langsung ya. Facebook, YouTube, Google, Marketplace. Misal, campaign masif ya campaign-nya ya. Kedua, teman-teman. Yang kedua harus dilakukan adalah capture lead, Pak. Capture leads. Apa itu capture leads? Peminat mereka itu ditangkap datanya. Ya, yang masuk lewat Facebook, YouTube, Google sama Marketplace ditangkap. Nah, maka pada saat campaign sebenarnya yang kita lakukan adalah funnel. Sekali lagi yang kita lakukan adalah funnel, maka kita tidak langsung menjual produk. Tapi kita mempromosikan yang namanya lead magnet. Apa itu lead magnet, Kang? Sebuah umpan agar mereka masuk terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini capture lead lewat apa? Lewat email. Lewat WA. Lewat Google Doc ya. Lewat autoresponder. Ya. Yang pertama lewat Google, WA-nya bisa disebar tuh Google Doc-nya, atau lewat autoresponder lewat email. Dimasukin tuh datanya tuh, ya. Nanti saya jelasin penjelasannya ya, lebih detailnya. Ketiga, setelah dapat data mereka, teman-teman nih, misalkan peminat beli properti gitu kan, Anda harus diedukasi, di-nurture prospek. Ini adalah diedukasi, dibina, dikasih tahu, dijaga hubungan dengan mereka. Oh ya, rumah kita tuh gini Pak, oh nanti dekat sama ini, oh ininya begini. Nah, di sini ya.
Lanjut nomor 4, masuk nomor 4. Sudah di nurture prospect, di convert sales. Ya. Jadi setelah diedukasi baru dijualin. Nah, ini dijualin, closing produk. Nomor 5, setelah di closing, ya, ini pastikan nih, upsell. Jadi Anda melakukan yang namanya upselling produk atau down selling. Don't sell. Jadi kalau misalkan contohnya, nanti saya kasih contoh supaya Anda paham ya, ikutin dulu aja. Upsell, down sell. Nomor 6, deliver, satisfy. Pastikan semua orderan mereka, produk yang mereka beli itu, ini kan udah terjadi closing nih di sini nih. Itu benar-benar terdeliver dengan baik. Jangan sampai Anda udah dapat customer terus ditinggalin. Nah, nomor terakhir, nomor 7 nih. 7 langkah ya. Get referral. Minta referensi ke mereka supaya dapat traffic baru lagi. Ya, supaya campaign Anda lebih gampang. Nah, saya kasih contoh langsung. Contoh, apa yang saya lakukan ketika itu pada saat jualan properti, teman-teman. Kebetulan ketika itu saya menjual propertinya itu adalah properti syariah, ya. Bukan kebetulan, saya emang gue rencanain begitu sih, ya. Karena saya nggak mau pakai yang riba, akhirnya saya pakai yang syariah. Nah, yang saya lakukan pertama kali adalah menyebarkan campaign berupa dapetin data dari Google gitu kan, ataupun autoresponder, nyebarin lead magnet, ya. Sebar. Siapa yang pengen beli rumah di daerah Anu misalkan. Nah, disebarin nih, dikeliling di sini. Dia dapat datanya tuh, saya misalkan. Wah, ini. Nah, udah masuk diedukasi tentang riba, tentang produk kita di sini. 4, disuruh datang ke seminar. Kalau saya, makanya dalam sehari closing banyak. Nah, ini tips dari saya adalah kalau produk Anda ya, hukum laris atau laku keras ya. Ketika stok ya, atau inventory lebih kecil dari demand, kebutuhan, permintaan. Contoh, laris nih, produknya cuma 100. Yang hadir atau yang minat 10.000. Laku keras gak kira-kira? Laku keras, Pak. Nah, termasuk ketika itu yang saya lakukan adalah saya menghadirkan 2.000 orang peserta yang sudah minat. Ingat, yang minat loh ya. Yang sudah siap bayar gitu ya. Yang sudah siap nih, gue minat banget nih. 2.000 orang. Tapi unit yang saya jual cuma 200. Laku gak kira-kira? Rebutan gak kira-kira? Ya rebutan, Pak. Nah, kita pakai hukum limitasi. Sebenarnya perumahan kita itu dibangunnya tuh 1.000 unit. Tapi kita jual 200 dulu. Itu strategi, Pak. Ya, nggak semua langsung dijual. Karena kalau 1.000 ini 1.000, nggak rebutan efeknya. Paham? Nah, begitulah cara menjual produk yang mahal. Jadi balik lagi ke teorinya, ke konsepnya, ke pattern ataupun polanya. Kita harus menciptakan yang namanya massive campaign, yang di capture leads-nya, data-datanya diambil, di prospek, di nurture, prospeknya dibina, gitu ya, diedukasi, dijualin, ya, di closing, convert, di upsell. Jangan, kalau dia closing cuman misalkan ngambil cuman tanahnya doang, misalkan, ya, yaudahlah Bu, nggak sekalian sama propertinya, sama rumahnya, atau dia misalkan rumahnya down sell, nggak sekalian dengan coupling-nya, misalkan, ya. Delivery satisfy pastikan benar-benar terjadi, jangan sampai nggak ada produknya gitu kan. Terakhir, get referral, minta referensi siapa lagi Bu kira-kira yang butuh kayak begini, ya. Nah, atau menjadikan mereka sebagai agent Anda juga. Nah, ini poinnya. Jadi edukasi secara masif, customer journey-nya ditelusuri supaya bisa menentukan massive campaign tadi, sales funnel-nya diciptakan, sales funnel yang itu tadi ya. Kebayang, ilmu mahal ya. Silakan Anda share ke teman-teman yang lain, jangan pelit ya, supaya bisa jadi kebaikan buat Anda juga nantinya. Jangan lupa kalau Anda suka dengan video saya ini, kasih like. Kalau Anda pengen request kira-kira tips bisnis apa lagi, kasih komen. Dan kalau misalkan Anda pengen dapat update informasi dari saya, subscribe, pencet loncengnya. Udah dulu ya, capek. Terima kasih, sampai jumpa di berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.